Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memberikan sedikit edukasi. Yang pertama tentang hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh saya, Yusuf Syah. Tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dijelaskan oleh saya, Ilham Syah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh saya, Sri Sulung Nur Asifa. Dan saya, Oktavio Gilang Ramdhani. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang akan disampaikan oleh Ali Aprija. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang akan disampaikan oleh saya, Tia Setiawati. Yang keenam, PMK Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kefarmasian yang akan dijelaskan oleh saya, Nabil Salsabila. Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 mengenai Sumpah Apoteker yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Arianto Megantara. Yang terakhir atau bagian 8 yaitu tentang Kode Etik Apoteker yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Gaida Asnia Kalima. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya, dan keluarganya. Melihat pentingnya hal tersebut, Komnas HAM melalui bagian pengkajian dan penelitian telah mengembangkan beberapa kegiatan terkait hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan dinyatakan pula di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H. Di dalamnya, Konstitusi Pasal 28H nomor 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat. Inilah yang menjadi dasar mengapa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Salah satu dari macam-macam HAM juga menyebutkan bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan dalam hak asasi sosial dan budaya. Undang-Undang Dasar 1945 yang pembukaannya bermakna 1. Sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan batin. Yang kedua, sebagai sumber cita-cita hukum dan moral dalam lingkup nasional dan lingkup internasional. Yang ketiga, bernilai universal, yang artinya dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang keempat, bernilai lestari, artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Ada juga sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat baik hak asasi manusia. Yang ketiga, berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, dalam tertib hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi Negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib Indonesia. Adapun tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sebagai tujuan nasional, yang berarti untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sebagai tujuan internasional, adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki latar belakang
1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia. 2. Terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. 3. Kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tidak sesuai lagi. Dengan dasar hukum Pasal 20, Pasal 28H Ayat 1, dan Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketentuan hukum definisi kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, obat tradisional, teknologi kesehatan, upaya kesehatan, pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif, pelayanan kesehatan tradisional, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan menteri. Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian isinya yaitu hak dan kewajiban tanggung jawab pemerintah, sumber daya di bidang kesehatan, upaya kesehatan 17 upaya, kesehatan khusus, gizi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pengelolaan kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana. Sanksi dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 yaitu pidana, denda, dan penjara. Dan ketentuan pelarihan atau penutup yang pertama berlaku 1 tahun, yang kedua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mesti berlaku jika tidak bertentangan, yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dicabut. Pengertian dan jenis tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Pengelompokan tenaga kesehatan. Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas 1. Tenaga kesehatan, 2. Asisten tenaga kesehatan. 1. Pengertian tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 2. Pengertian asisten tenaga kesehatan. Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan ke bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Jenis-jenis tenaga kesehatan. Ada 13 jenis tenaga kesehatan. 1. Tenaga medis, dokter, dokter gigi, dokter spesialis. 2. Tenaga psikologi klinis, psikologi klinis. 3. Tenaga keperawatan, perawat. 4. Tenaga kebidanan, bidan. 5. Tenaga kefarmasian, apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian. 6. Tenaga kesehatan masyarakat, epidemiologi, kesehatan, tenaga promosi kesehatan, dan ilmu pengetahuan pembimbing kesehatan. Kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, tenaga kesehatan reproduksi keluarga. 7. Tenaga kesehatan lingkungan, tenaga sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, mikrobiologi kesehatan. 8. Tenaga gizi, nutrisionis dan dietisien. 9. Tenaga terapan fisik, fisioterapi, okupasi terapis, dan akupunktur. 10. Tenaga keteknisan medis, pereka medis, informasi kesehatan, teknis pelayanan darah, teknis gigi, penata anestesi, terapis gigi, audiologis. 11. Tenaga teknis biomedika, radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medis, fisikawa medik, radioterapis, dan ortotik protektik.
12. Tenaga kesehatan tradisional, tenaga kesehatan ramuan tradisional, tenaga kesehatan tradisional keterampilan. 13. Tenaga kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang di dalamnya pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif atau pharmaceutical care. Dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat, namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberi informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error. Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian dirasakan belum memadai dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu mengatur pekerjaan kefarmasian dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini diatur yang pertama asas dan tujuan pekerjaan kefarmasian, yang kedua penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, atau penyaluran dan pelayanan kesediaan farmasi. Yang ketiga, tenaga kefarmasian. Adapun nilai-nilai dalam tenaga kefarmasian, yang pertama nilai ilmiah adalah pekerjaan kefarmasian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi. Yang kedua, keadilan adalah penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau serta pelayanan yang bermutu. Yang ketiga, kemanusiaan adalah dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. Yang keempat, keseimbangan adalah dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. Yang terakhir, perlindungan dan keselamatan adalah pekerjaan kefarmasian tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari PMK nomor 869 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kefarmasian. Di sini saya akan ambil 3 bab. Untuk bab pertama, ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud adalah tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, sertifikat kompetensi profesi, registrasi atau pencatatan resmi terhadap tenaga kefarmasian sehingga diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan atau praktik profesinya. Registrasi ulang tenaga kefarmasian yang telah diregistrasi, surat tanda registrasi apoteker, surat tanda registrasi apoteker khusus, surat registrasi tenaga teknis kefarmasian, surat izin praktik apoteker, surat izin kerja apoteker, surat izin kerja TK, Komite Farmasi Nasional, Organisasi Profesi. Lanjut, bab 2 bagian 1, pasal 2. Setiap tenaga kefarmasian wajib memiliki surat registrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga teknis kefarmasian. Pasal 3. STRA yang diberikan kepada KFN dan STRTTK diberikan pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pasal 4. Apoteker WNA lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia dalam rangka bakti sosial harus memiliki STRA khusus yang dikeluarkan oleh KFN untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasal 5. Apoteker lulusan luar negeri akan menjalankan pekerjaan kefarmasian yang di Indonesia harus melakukan adaptasi yang pendidikannya dilakukan pada institusi pendidikan apoteker terakreditasi. Pasal 6. STRA dan STRTTK berlaku selama 5 tahun. Bagian 2 pasal 7. Untuk memperoleh STRA,
memiliki ijazah apoteker, sertifikat kompetensi profesi, surat pernyataan telah mengucapkan sumpah, surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Pasal 8. STRTTK memiliki ijazah sesuai pendidikan, surat keterangan sehat fisik dan mental, rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker, membuat pernyataan akan mematuhi etika kefarmasian. Pasal 9. Dikeluarkan oleh organisasi profesi setelah lulus uji kompetensi yang berlaku selama 5 tahun. Pasal 10. Apoteker yang telah lulus uji kompetensi dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung. Pasal 11. Uji kompetensi dilakukan oleh organisasi profesi melalui pembobotan satuan kredit profesi yang pedoman penyelenggaraan ditetapkan oleh KFN. Pasal 12. Untuk STRA, apoteker mengajukan permohonan kepada KFN. Pasal 13. Permohonan STRA diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif setelah memperoleh sertifikat profesi kedua. Pasal 14. Untuk memperoleh STRTTK, tenaga teknis kefarmasian harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinkes Provinsi. Dilakukan dengan melampirkan surat tanda registrasi lama yang dilakukan minimal 6 bulan sebelum STRA atau STRTTK habis masa berlakunya. Para calon apoteker melapalkan sumpah dengan berbagai prosesi yang sebenarnya telah disiapkan sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/Menkes/413/2014. Ada 3 unsur dalam sidang setiap pelaksanaan sumpah apoteker. Yang pertama, dewan sidang, yang kedua, peserta sidang, yang ketiga, kelengkapan sidang. Makna mendalam dari sumpah apoteker yang bukan hanya asal ucap, yaitu yang pertama, prikemanusiaan adalah sifat-sifat yang layak bagi manusia seperti tidak bengis, suka menolong, bertimbang rasa. Yang kedua, martabat, yaitu tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Yang ketiga, tradisi luhur, yaitu penilaian atau tanggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Yang keempat, insyaf, yaitu sadar, mengerti benar, yakin benar. Kata prikemanusiaan, martabat, tradisi luhur, dan insyaf merupakan sebagian kata yang harus dipahami secara mendalam ketika melapalkan sumpahnya. Kode etik apoteker adalah kumpulan nilai, prinsip yang harus diikuti oleh apoteker sebagaimana pedoman petunjuk serta perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Adapun kewajiban apoteker terhadap profesi yaitu 1. Menjunjung tinggi serta memelihara martabat kehormatan. Yang kedua, menjaga integritas dan kejujuran terhadap dipercaya. Yang ketiga, berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang keempat, melakukan pekerjaan profesionalnya sesuai dengan standar profesi yang berlaku dan kode etik profesi. Yang kelima, menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan, tugas, dan kewajiban profesi. Selanjutnya, kewajiban apoteker terhadap teman sejawat, yaitu seorang apoteker memandang teman sejawat sebagaimana dirinya dalam memberikan penghargaan. Seorang apoteker senantiasa menghindari perbuatan yang merugikan teman sejawat secara material maupun moral. Seorang apoteker Indonesia senantiasa meningkatkan kerjasama dan memupuk keutuhan martabat, mempertebal rasa saling percaya di dalam menunaikan tugas. Kewajiban apoteker terhadap pasien. Seorang apoteker harus bertanggung jawab menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara profesional. Seorang apoteker harus berkonsultasi merujuk kepada teman sejawat atau sejawat profesional lainnya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kewajiban apoteker terhadap profesi kesehatan lainnya yaitu menjalin kerjasama yang baik, saling percaya, menghargai dan menghormati terhadap profesi kesehatan lainnya, menghindari diri dari perbuatan yang dapat merugikan seperti menghilangkan kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam materi maupun dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.